Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudariku semua diberkati oleh Tuhan dalam keadaan sukacita dan bahagia. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi seorang pemenang dalam Kristus. Tujuan hidup orang Kristen memperoleh mahkota yang abadi. Segala sesuatu yang kita lakukan selama hidup di dunia ini dengan segenap usaha, segenap kekuatan dan segenap hati, tujuan akhirnya adalah kita menjadi seorang pemenang di dalam Kristus Tuhan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, Rasul Paulus mencontohkan hal ini dengan sesuatu yang tidak asing bagi orang-orang di Korintus, yaitu pertandingan olahraga yang diadakan di Korintus setiap 3 tahun sekali. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, kita akan belajar 4 kebenaran supaya kita bisa menjadi seorang pemenang dalam Kristus dan memperoleh mahkota abadi. Yang pertama, berlarilah maksimal. 1 Korintus 9 ayat 24 firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Berlari begitu rupa, saudara, artinya melakukan sesuatu secara maksimal, semaksimal mungkin. Melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, menjadi juara dan mendapatkan hadiah. Kita juga harus selalu, saudara, giat dan maksimal, bahkan berjerih payah dalam melayani Tuhan Yesus dan sesama. Supaya apa? Supaya memperoleh yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Puji Tuhan. Itulah kebenaran yang pertama. Yang kedua, saudara, menjadi seorang pemenang dalam Kristus, yang kedua adalah harus menguasai diri. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Puji Tuhan. Setiap atlet, saudara, harus berusaha menguasai dirinya dalam segala hal supaya dapat menjadi pemenang dalam pertandingan. Mereka harus menjaga diri dalam hal makanan, kegiatan dan sebagainya supaya tubuh mereka tidak menjadi lemah tetapi sehat dan kuat. Demikian juga, saudara, sebagai orang Kristen supaya menjadi seorang pemenang di dalam Kristus, melawan dosa dan godaan setan, saudara, kita memerlukan disiplin dan penguasaan diri, self control, saudara, dalam segala hal yang maksimal, saudara. Ada 3 hal, saudara, yang harus kita lakukan supaya kita dapat menguasai. Yang pertama, kita harus menguasai tubuh kita. Kita harus menguasai anggota tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Dan yang kedua, saudara, kita harus menguasai pikiran kita. 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, "Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Menguasai pikiran, saudara. Dan yang ketiga, menguasai roh. Galatia 6 ayat 22 sampai 23 berkata, "Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum
yang menentang hal-hal itu, saudara. Mari kita menguasai diri, saudara, dan menjadi pemenang, menjadi seorang pemenang, saudara. Yang ketiga adalah mempunyai tujuan yang jelas, saudara, saat kita bertanding. 1 Korintus 9 ayat 26 berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudaraku, seorang pelari yang kurang tahu tujuannya tidak mungkin berlari dengan segenap usaha dan kekuatannya. Seorang petinju yang sembarangan saja memukul pastinya akan terpukul jatuh oleh lawannya. Jadi, saudara, tujuan hidup kita harus jelas. Jika ingin menjadi pemenang yang akan mendapatkan mahkota abadi dan kehidupan di dalam Kristus Yesus, harus punya tujuan yang jelas, saudara. Dan yang keempat, menjadi seorang pemenang dalam Kristus harus terus berlatih, saudara, berlatih. 1 Korintus 9 ayat 27 berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Para calon peserta dalam pertandingan olahraga di Korintus yang diadakan 3 tahun sekali, mereka bersedia berlatih maksimal, saudara, memaksimalkan diri selama 1 tahun kurang lebih, hanya untuk mendapatkan mahkota, saudaraku, yang terbuat dari dedaunan, saudara, dari bunga pohon palem atau daun pohon palem, saudara. Tapi Rasul Paulus berusaha keras melatih dirinya sedemikian rupa agar setelah memberitakan Injil, dia sendiri tidak ditolak, dan dia melakukan semuanya itu karena akan tahu dan pasti akan memperoleh apa, saudara? Mahkota yang abadi dari Tuhan Yesus. Jadi inilah 4 kebenaran, saudara. Ya, bagaimana kita menjadi seorang pemenang di dalam Kristus secara rohani, saudara, untuk memperoleh mahkota yang abadi. Yang pertama, kita harus berlari secara maksimal. Yang kedua, saudara, menguasai diri. Apa yang kita kuasai? Menguasai tubuh, menguasai pikiran, menguasai roh kita, saudara. Dan yang ketiga, mempunyai tujuan yang jelas. Kita tidak boleh berlari sembarangan. Tujuan kita, saudara, harus jelas, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat, saudara, terus berlatih, melatih rohani kita untuk lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, marilah kita menjadi pemenang, saudara, karena kita berlari maksimal, kita menguasai diri dalam pimpinan Roh Kudus, kita mempunyai tujuan yang jelas, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan Yesus. Dan yang keempat, terus berlatih, terus berlatih. Biarlah firman Tuhan ini, saudara, memberkati kita semua, dan kita menjadi pemenang, memperoleh mahkota abadi dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Dalam pertandingan iman di dunia ini, Tuhan, kami mau terus memandang kepada Tuhan, kepada tujuan panggilan sorgawi, mendapatkan mahkota abadi dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.